kepolisian, kejaksaan, KPK, inilah yang ada bergerak di depan, di lapangan, ya. Mereka yang mencari apakah ada ditemukan peristiwa pidana korupsi, apakah ada ditemukan aktor-aktor ataupun pelaku-pelakunya. Nah, setelah itu semua diproses, baru dibawa ke persidangan pengadilan. Pengadilan tidak berfungsi sebagai penegak hukum. Kita hanya memastikan bahwa proses itu berjalan dengan adil. Dan kalau memang pelaku yang dibawa ke hadapan persidangan itu memang bersalah, memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana korupsi, barulah kami akan memutuskan bahwa mereka itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan apa juga yang tercantum di dalam undang-undang. Jadi itu patut diingat oleh rekan-rekan semua di sini. Ya, pengadilan, apalagi dalam era dewasa ini, kami semua sudah berubah. Bukan lagi pada pengadilan era Orde Lama maupun Orde Baru, tapi sekarang adalah pengadilan yang ingin memastikan bahwa rasa keadilan itu berjalan dengan semestinya. Kami sadar, ya, teman-teman di sini notabene dari tukang beca, elemen-elemen buruh, elemen-elemen petani, nelayan. Kami percaya bahwa kalian semua bersikap progresif. Jadi sekarang pengadilan, apalagi diisi orang-orang muda seperti kami, ya, Bapak Saiful, saya sendiri, kami punya hati dan jiwa yang progresif juga. Ya, kalau kita lihat, baik, kalau kita lihat berbagai perkara-perkara yang ada di media massa, saya pun gemas hati saya, ya. Kasus Senturi, kasus Hambalang, saya juga kalau jadi hakimnya saya juga akan hukum berat, kalau perlu hukum mati. Mereka itu semua. Para penjahat-penjahat besar itu tidak perlu dikasih kesempatan, apalagi untuk menikmati hasil korupsinya, ya. Namun demikian, kami yang masih muda ini memang mungkin belum waktunya, ya, belum ada garis tangan yang berpihak kepada kami untuk kami misalnya bisa menjadi bagian dari sistem peradilan pidana korupsi. Kami di sini sudah tidak lagi berwenang untuk mengadili perkara-perkara korupsi di Pengadilan Negeri Pasuruan ini, ya. Yang ada adalah Pengadilan Negeri di Surabaya, pengadilan tindak pidana korupsi yang berkedudukan di Surabaya. Itulah yang menjadi salah satu elemen atau bagian yang memastikan bahwa proses-proses perkara pidana korupsi, khususnya di Jawa Timur, itu bisa berlangsung sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Jadi kami minta teman-teman semua di sini juga doakan kami ini, hakim-hakim yang masih muda, hakim-hakim yang masih berjiwa progresif, untuk kami juga tetap berpegang teguh untuk mengasah hati nurani kami sehingga kami bisa menyerap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Terima kasih. Baik, barangkali ada yang mau disampaikan, Pak Saiful, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Sebagai humas di Pengadilan Negeri Pasuruan, saya khusus kepada kalian semua menyampaikan pesan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan terhadap rekan-rekan LSM penjara. Kalian dengarkan baik-baik. Beliau merasa bangga kepada kalian. Tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel, mau berjuang untuk menegakkan keadilan, khususnya di bumi Pasuruan ini. Dan satu kata yang dititipkan oleh Bapak Edi Cahyono SHMH kepada saya, korupsi, libas korupsi. Semoga kalian bisa mendengarkan apa kata hati dari Pengadilan Negeri Pasuruan ini dan pesan dari beliau bahwa silahkan teruskan perjuangan kalian, tapi ingat tetap jaga kedamaian
sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup semuanya. Merdeka! 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 Terima kasih dan luar biasa apa yang disampaikan baik dari Humas dan dari perwakilan Bapak Kepala Pengadilan Kota Pasuruan. Ini suatu masukan yang berharga bagi kita, tentunya khususnya warga Pasuruan. Mengingat apa yang disampaikan tadi cukup menjadi satu semangat, cukup menjadi satu alasan kenapa namanya korupsi itu harus diberantas. Betul apa tidak? Kalau perlu, memang tadi disampaikan pengadilan di sini tidaklah pengadilan koruptor, tapi paling tidak dengan statement yang disampaikan pengadilan selaku bagian dari aparat negara yang punya tugas untuk menangkap para maling-maling dan mengadili, ini adalah satu apresiasi yang kami berikan juga setinggi-tingginya. Dan untuk itu kami pun akan tetap berkeinginan bermitra. Bahkan kita buktikan kemarin, saya sendiri sebagai saksi pelapor pada kasus sidang jamaah haji kemarin, saya hadir, saya jauh-jauh datang ke sini untuk apa? Ingin menegakkan keadilan di negara kota, khususnya di Kota Pasuruan. Mengingat hal ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun yang bersalah harus disidang dan diadili. Masalah hukum itu adalah keputusan pengadilan. Kami sebatas menyampaikan. Maka dari itu melalui kesempatan pada hari ini, mungkin pada bapak-bapak yang lewat, bagi siapapun khususnya warga masyarakat Pasuruan, jika dimanapun ada indikasi sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran dan mengarah pada hukum, kami secara pribadi ataupun secara kelembagaan di LSM penjara siap menerima aspirasi jenengan-jenengan. Kami tidak takut pada siapapun, kami hanya takut pada Allah. Takut kita nanti dimasukkan neraka dan disiksa di sana, karena di sana azabnya lebih tinggi. Bagi kami, harga mati adalah memberantas korupsi, karena adalah musuh bersama hak rakyat yang didolimi oleh penguasa. Sekali lagi mengapresiasi apa yang telah disampaikan dari perwakilan Humas dan perwakilan dari Bapak Kepala Pengadilan Kota Pasuruan, dengan harapan sinergitas kita dengan pengadilan atau lembaga penegak hukum yang lain, dan mungkin ke depan kita berharap ada KPK di daerah sehingga lebih cermat untuk mengantisipasi, karena kita tahu Pak, di Kota Pasuruan ini khususnya banyak korupsi, tidak pernah tersentuh sedikit pun masalahnya. Hanya orang-orang kecil saja yang menjadi korban, yang nilai korupsinya tidak lebih dari 1 juta, 2 juta. Mereka selalu jadi kambing hitam terhadap oknum pejabat yang senantiasa menjadikan korban terhadap mereka. Sekali lagi, kita bisa selesai pada hari ini, dan sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepolisian yang senantiasa tidak pernah lelah untuk mendampingi kami, terutama menjaga kondusivitas, dan juga pada rekan-rekan para tukang becak yang sudah berpartisipasi dengan tertib tadi. Semoga apa yang kita lakukan ada dampak. Sekali lagi, yang kita lakukan ada dampak, sehingga kita tidak ada sekedar seremonial di setiap ada peringatan hari-hari, terutama hari korupsi pada siang hari ini. Untuk itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan secara umum untuk lembaga swadaya masyarakat penjara skala Jawa Timur juga menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berantas korupsi, berantas koruptor. Terima kasih. Pak Tor.